Oke, nah dan juga alhamdulillah Pacman sudah banyak di trust ya oleh berbagai macam employee dan juga berbagai macam company yang sudah menjadi pernah belajar atau mengirimkan karyawannya untuk belajar di kita seperti Bank BTPN, AHM, Kopi Kenangan, SKK Migas, dan juga kita memiliki banyak hiring partner nih untuk kawan-kawan yang sudah lulus dari Pacman bisa saja untuk bekerja sama dan untuk bekerja di berbagai macam hiring partner kita mulai dari Telkom, SK12, ASICS, Gredu, dan berbagai macam company lainnya. Nah, kalau misalnya kawan-kawan kalau misalnya kawan-kawan ada pertanyaan nih, bisa langsung join di slide kita. Nanti mungkin dari Mas Habib, bisa tolong taruh di chat ya. Kalau untuk kawan-kawan yang tidak bisa nge-scan QR code-nya, boleh langsung taruh di chat. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ajukan di sana. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Dari sini mungkin akan diambil oleh moderator kembali. Terima kasih banyak kawan-kawan dan semoga mendapatkan banyak insight ya dan ilmu dari talk show kita kali ini. Thank you, thank you. Oke, terima kasih Mas Badar atas opening speech-nya pada malam hari ini. Tadi mungkin udah banyak ya disampaikan secara singkat mengenai apa saja yang ada di Pacman, kemudian produk-produk yang mungkin bisa diakses baik oleh individu maupun teman-teman yang dari corporate atau dari perusahaan gitu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke sesi berikutnya atau sesi inti pada malam hari ini, yaitu sesi diskusi mengenai bagaimana cara transformasi skills dan karir. Oke, sebelum masuk ke situ, kita mungkin ada baiknya review terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang diskusi kita pada malam hari ini, gitu. Boleh dibantu untuk slide berikutnya? Oke, ini pertama yang menjadi latar belakang pertama kebutuhan industri terhadap tenaga kerja terampil itu dari waktu ke waktu semakin meningkat, di mana orang-orang yang masih berada di low skills level itu seringkali diganti oleh teknologi-teknologi terbaru gitu, atau yang kita sebut sekarang sistem otomasi gitu, di mana hal-hal yang bersifat repetitif itu sudah bisa dilakukan oleh mesin atau teknologi gitu. Di lain sisi, perkembangan teknologi terbaru tersebut juga membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan terbaru, sehingga hal-hal yang biasanya diajarkan di pendidikan konvensional itu cenderung tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh industri gitu. Karena kecepatan perkembangan industri dan teknologi itu jauh lebih pesat dibandingkan adaptasi kurikulum pendidikan di pendidikan atau institusi konvensional gitu, sehingga terjadi antara gap kebutuhan industri atau supply dan demand antara apa yang sudah disediakan oleh perguruan tinggi yang ada di kita dengan yang dibutuhkan oleh industri gitu. Kemudian karena kekurangan talent tersebut sehingga muncul nih ada beberapa role baru, sebut saja beberapa bidang ya di dunia data spesialis, yaitu diantaranya ada data engineer, kemudian ada AI engineer, dan yang ketiga ada machine learning engineer gitu. Secara sekilas the offering dari ketiga spesialisasi ini itu cukup menggiurkan dibandingkan role-role sejenis gitu. Yang pertama karirnya belum ada kejelasan, kemudian tingkat kompensasi yang diterima juga biasanya cukup rendah gitu. Berbeda dengan keterampilan-keterampilan baru yang muncul saat ini gitu, biasanya jauh lebih signifikan kompensasinya dibandingkan yang sudah ada gitu. Sebut saja kayak data engineer, uh, rate average-nya atau mediannya ada di angka 24 juta, kemudian engineer lebih parah lagi ada 3 sampai 40 M ya, which is di Indonesia itu angka yang cukup besar gitu. Mungkin beberapa waktu lalu juga sempat viral gaji seorang AI engineer di salah satu platform streaming online gitu, atau mungkin kita sebut brand Netflix. Itu mungkin sempat juga kemarin trending karena jumlah gaji yang ditawarkan juga lumayan lumayan inilah menggiurkan orang-orang gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bisa switch atau shifting
dan menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan teknologi tersebut. Nah, untuk di slide kedua mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Boleh dilanjut dulu? Oke, slide-nya boleh dibantu. Nah, ini adalah sesi terakhir, slide terakhir sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Ini mungkin ada gap ya antara tadi keinginan kita untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu. Ketika kita mulai pindah karir gitu, ada persoalan yang terjadi di tingkat individu gitu. Misal pertama kurang percaya diri, terus udah mau pindah karir, udah minat buat pindah karir, tapi keterampilan tidak sesuai gitu. Pas mau upgrade pun ikut bootcamp, ternyata skill set yang diajarkan tidak end to end, lagi-lagi akhirnya apa namanya, apa yang diminta oleh industri tidak terpenuhi gitu. Sebut saja misal hanya diajarkan data wrangling atau langsung diajarkan machine learning model gitu, which is kalau fundamentalnya tidak kuat, nanti jadi bermasalah gitu solusi yang diberikan antara model yang sudah dibuat. Ini tentu berbahaya gitu karena kunci di suatu skills tentunya di outputnya tidak hanya model, tapi betul-betul bagaimana solusi yang ditawarkan tepat atau sudah sesuai dengan problem dari usernya gitu. Terus juga ada masalah ketakutan dari individu mungkin karena teknologi sudah berkembang, kemudian apa yang dilakukan sehari-hari relatif lebih mudah digantikan oleh teknologi gitu. Dan terakhir kalau mungkin mau udah shifting karir, udah tahu kekurangan kita di mana, terus apa saja yang harus dikuasai untuk switch karir atau mentransformasi skills dan karir itu, tapi aktivitas udah cukup banyak atau cukup padat untuk belajar hal baru gitu. Nah, ini mungkin kita akan bahas pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, kenapa sih harus shifting karir gitu? Ini juga ada ringkasannya di bagian slide sebelah kanan. Nah, pertama tentu untuk adaptasi ya dengan perkembangan zaman. Yang kedua tentu untuk memperoleh kompensasi yang lebih baik. Atau bisa juga untuk mengikuti passion atau minat yang sebenarnya lebih cocoknya sebenarnya di sana gitu. Terus untuk meningkatkan work-life balance atau yang mungkin saat ini terkenal untuk dikerja secara remote-nya ya gitu. Belum lagi masalah prestise jabatan atau karir, dan mungkin juga yang sudah bosan sama pekerjaan-pekerjaan yang sekarang, ini bisa menemukan tantangan-tantangan baru di sini gitu. Itu untuk brief singkat diskusi kita pada malam hari ini. Kita mungkin akan masuk ke pertanyaan pertama bersama salah satu speaker kita. Boleh dilanjut dulu? Siapa aja speaker-speakernya, Kak Dea? Oke, ini ya untuk speakernya ada di sini. Pertama ini ada salah satu CEO kita, Adityo Sanjaya, yaitu CEO Pacman sendiri. Kemudian nanti akan ada Badarudin Motik, salah satu CEO Pacman, dan ada Mujfi Herman, salah satu Head of Product dari Pacman sendiri. Gitu. Jadi ada 3 orang yang hadir pada malam hari ini, termasuk kita juga mengundang salah satu siswa Pacman, Mas Halilintar Haseban, juga sudah hadir pada malam hari ini. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama bisa masuk ke sesi diskusi pertama. Boleh dibuka untuk pertanyaan-pertanyaannya, Kak Ade. Oke, boleh dilanjut slide. Oke, ini untuk pertanyaan pertama. Mungkin tadi ya sudah ada pertanyaan pertamanya. Apa yang menjadi langkah pertama ketika kita berminat untuk pindah karir atau ingin mentransformasi skills gitu. Mungkin kita bingung ya, mungkin apakah skillsnya dulu atau tujuan karirnya dulu gitu. Ini akan dijawab langsung oleh CEO kita, Mas Adityo Sanjaya. Halo Mas Adit, udah bisa bergabung dengan kita? Halo? Oke. Ya, halo teman-teman semuanya. Selamat Oke. malam. Terima kasih sudah datang ke acara Open House Backman. Ya. Mungkin apa pertanyaannya pertama? Pertanyaan pertamanya, apa langkah pertama yang perlu dilakukan untuk pindah karir atau juga mungkin untuk mentransformasi skills gitu. Eh, apa langkah pertama untuk mau switch karir gitu? Menurut menurut mungkin ini ngobrolnya santai aja, bisa gua load.
dan lain-lain. Ini kita ngobrol santai aja, teman-teman. Mungkin eh, background kali ya. Saya Aditya Sunjaya, saya memang CEO Pacman sekarang gitu. Kalau terus saya udah 8 tahun bekerja sebagai data scientist gitu ya. Jadi punya pengalaman cukup banyak, pernah bikin face recognition, recommender system, credit scoring, sampai deploy ya, sampai ke produk. Terus saya juga udah eh, ngerjain ya banyak lah ke eh, perusahaan-perusahaan blue chip di Indonesia gitu. Saya yang buat machine learning modelnya melalui Valiance maupun pengalaman saya kerja kemarin-kemarin gitu ya. Nah, biasanya kalau pertanyaan pertama adalah kalau ditanya apakah first step untuk switch karir ya? Menurut saya sih bukan belajar ya, itu pasti bukan bukan jawaban yang benar karena belajar adalah next step bagaimana caranya achieve apa uh, career switching gitu. Jadi eh, paling gampangnya sebenarnya kan ada gap analisis ya antara yang goal dari kalian, misalnya sekarang kalian jadi data scientist gitu ya, sama yang sekarang misalnya sekarang teman-teman masih jadi akuntan misalnya, atau jadi petroleum engineer gitu, atau jadi sistem analis misalnya di mana gitu ya. Jadi ini sekarang kalian dan ini targetnya data scientist atau data analis atau machine learning engineer atau ataupun juga data engineer gitu. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah eh, saya akan coba melihat gapnya gitu. Apa yang saya pahami, apa yang saya tidak pahami untuk jadi data engineer. Jadi menurut saya eh, ya kita harus cukup bertanggung jawab sama diri sendiri ya untuk cari tahu apa sih yang dibutuhin untuk jadi data scientist gitu. Apa sih pekerjaannya? Apa sih tanggung jawabnya gitu. Jadi sebenarnya adalah bukan langsung belajar tapi buat buat kita jadi well informed gitu. Nah, kenapa sih nggak langsung belajar? Karena pada dasarnya kita harus tahu skill-skill apa aja yang dibutuhin untuk jadi data scientist atau jadi machine learning engineer atau jadi data engineer ataupun jadi data analyst gitu. Terus harus tahu apa aja skill yang apa aja yang skill yang perlu dikembangkan gitu. Selain tadi pemahaman materinya, lalu skillnya gitu. Lalu apakah dibutuhkan misalnya kayak sertifikasi atau apa gitu. Nah, jadi kita tahu sekarang, oh ternyata sekarang saya adalah seorang engineer, engineer biasa gitu, bukan engineer biasa ya, engineer pada umumnya dalam artian harafiah, bukan software engineer. Misalnya dikerja di oil and gas gitu. Oke, saya paham matematik sama linear algebra gitu, tapi saya nggak ngerti Python, programming, nggak ngerti statistik, dan juga nggak ngerti machine learning gitu. Berarti itu harus dipenuhin. Terus untuk jadi data scientist perlu portofolio gitu karena data scientist sekarang itu nggak ada sertifikasinya ya kayak CFA gitu misalnya teman-teman gitu atau enggak lisensi eh, yang bisa diakui sama semua orang gitu itu nggak ada. Jadi rule of thumb adalah untuk mengakui skill seseorang adalah dengan membuat portofolio gitu. Jadi kalau portofolionya ada gitu itu adalah bukti kalau kita bisa benar bekerja. Nah, portofolio yang baik definisinya adalah portofolio yang menunjukkan beneran kalau saya bekerja di tempat Anda, saya akan bisa buat ini gitu. Bukan dummy. Maksudnya dummy adalah sesuatu yang sebenarnya cuma main-mainan gitu ya. Misalnya saya buat credit scoring end to end sampai deploy gitu ya. Kalau misalnya nanti Bank BRI atau Bank Mandiri nge-hire saya sebagai data scientist, saya sudah bisa buat ini contohnya yang saya buat gitu. Jadi sesuatu yang beneran fungsional end to end gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan balik lagi sekarang itu alasannya kenapa kita harus tahu gap analisis dan harus tahu apa yang dibutuhkan jadi data scientist, data analyst, machine learning engineer ataupun data engineer gitu. Yang perlu kita tahu adalah benar-benar bikin diri kita well informed, skill apa aja yang dibutuhin, eh, materi apa aja yang perlu dipelajarin, apa yang menjadi justifikasi atau verifikasi dari industri untuk teman-teman punya skill itu atau enggak, atau pemahaman seperti itu atau enggak, lalu gimana caranya achieve skill materi tersebut sama portofolio selanjutnya gitu ya. Jadi gap analisis dulu menurut saya sih. Nah dari sana baru nanti kita baru tahu, oke kita harus ngapain selanjutnya. Gitu. Jadi first stepnya adalah tahu dulu apa yang kita tidak punya dan apa yang harus kita pelajari dan apa yang kita pahami untuk jadi si data scientist, data engineer, data analis ataupun machine learning engineer. Gitu. Oke, itu Mas Habib mungkin. Oke, terima kasih Mas Adit. Untuk pertanyaan berikutnya, ini juga masih ada nih, masih berkaitan dengan pertanyaan pertama. Mungkin bisa dilanjut juga terlebih dahulu.
Ya, mohon maaf. Ya, eh, Ya, apa challenge-nya gitu ya? Nah, ya ini betul. challenge-nya. Ketika teman-teman tahu, nah mungkin dulu Habib bisa minta mute dulu bentar ya. Oke, apa sih challenge-nya untuk teman-teman ketika udah tahu tadi gap-nya gitu ya? Biasanya yang teman-teman hadapi adalah teman-teman nggak tahu kurikulumnya gitu ya. Jadi karena teman-teman, jadi sebenarnya adalah nggak ada di Indonesia yang saya tahu ya, yang beneran kampus end to end data scientist, data analyst, data engineering, ML engineer gitu nggak ada gitu ya. Yang ada hanya sebagian, walaupun namanya jurusannya data scientist. Biasanya biasanya dia bakalan berat ke departemen tertentu. Kalau departemennya matematik, dia bakalan bikin kurikulumnya akan math heavy. Kalau dia computer science, dia akan punya bias ke arah computer science gitu. Jadi nggak ada kurikulum jelas untuk mengenai data scientist gitu. Nah, data scientist, data analyst, ML engineer, data engineer ya. Nah, kalau teman-teman misalnya mau jadi data engineer atau pilihan tiga lainnya itu, gitu, teman-teman harus bikin kurikulum sendiri. Yang mana itu harus fit ke keinginan dari industri gitu ya. Jadi industri sekarang biasanya pengennya apa sih? Kalau di data engineer ngerti data wrangling, ngerti bikin data warehouse, ngerti gimana caranya bikin apa ngebersihin data, gimana caranya bikin sistem untuk streaming data online, terus bagaimana caranya bisa bikin scraper, etc. etc. Itu yang biasanya dibutuhin data engineer. Nah, sayangnya nggak ada kurikulumnya gitu. Nah, kalau di Backman, ya kita ngebantu teman-teman untuk ngebuat kurikulumnya atau bahasa bahasa jelasnya bahasa bahasa di kami adalah namanya learning pad gitu. Jadi learning pad-nya itu sudah kita buat gitu yang memenuhi kebutuhan industri gitu. Itu satu ya, challenge-nya dan itu jawabannya. Challenge kedua adalah eh, masalah ya sebenarnya adalah kemauan belajar ya gitu. Eh, beberapa belajar tidak apa beberapa orang merasa tidak nyaman belajar programming. Beberapa orang merasa tidak nyaman belajar matematika. Beberapa orang tidak nyaman merasa belajar bisnis gitu ya. Karena bisnis juga perlu dipelajari oleh empat tadi ya, data engineer, data analis, data scientist dan machine learning engineer itu perlu pelajari bisnis karena biar tahu solusi yang tepat untuk bisnis. Gitu. Nah, biasanya orang-orang itu karena ini sekarang bahasa psikologinya adalah namanya andragogi ya. Andragogi artinya adalah teman-teman belajar saat dewasa. Saat teman-teman belajar saat dewasa, rewardnya itu nanti yang teman-teman dapat adalah di kemudian hari. Misalnya kemudian hari itu dalam artinya adalah 3 bulan sampai 6 bulan ke depan gitu ya. Teman-teman bisa skill data scientist, data analyst, data engineer atau ML engineer gitu. Nah, sedangkan di sini nggak ada bentuknya, misalnya kita nggak bakalan ngingetin teman-teman untuk, maksudnya kita akan ngingetin, tapi kita kita tahu kalau teman-teman harusnya punya self regulation, kontrol diri sendiri untuk tetap belajar gitu. Ini bukan kuliah misalnya gitu ya. Karena teman-teman ini bukan ngambil S2 di Pekmen atau di tempat lain gitu ya. Ini bukan kuliah, jadi tidak ada sebuah keharusan untuk lulus gitu. Jadi harus punya kemauan dari diri sendiri untuk belajar gitu. Itu susah yang kedua gitu. Ya susah yang ketiga adalah kalau teman-teman sekarang sudah kerja gitu ya, teman-teman harus alokasiin waktu atau memberikan waktu untuk belajar. Ya akhirnya nantinya mungkin ada beberapa saat, mungkin 6 bulan sampai setahun teman-teman kurang tuh waktu bermainnya gitu. Nongkrongnya kurang, waktu pacaran kurang gitu ya. Mungkin masih belajar di rumah tapi ketemu anaknya jadinya interaksi sama anak jadi berkurang misalnya gitu ya. Sekitar 10 jam seminggu kalau dari learning di tempat kita. Jadi ada biayanya gitu. Biayanya tuh bukan biaya belajar di Pacman ya, karena lagi-lagi teman-teman bisa aja belajar di YouTube atau di Coursera atau di Udemy atau yang bayar Wingers lagi mana EDX gitu ya. Tapi teman-teman harus ngeluarin biaya ya. Biayanya adalah teman-teman harus kasih waktu, teman-teman harus kasih effort atau usaha untuk bisa pelajari pemahaman itu. Jadi kita nggak bilang di Pacman itu nggak dibilangin kalau teman-teman duduk 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 diem aja, teman-teman langsung ngerti dan langsung gajinya gede. Karena beberapa orang kayak menganggap kayak Pacman itu kayak seminar gitu ya. Kita tidak seminar. Kita lebih mirip seperti materi S2. Teman-teman harus belajar, harus put some effort gitu. Teman-teman yang ingin niat beneran belajar bisa di Pacman. Tapi kalau yang tidak terlalu niat ya bisa jadi mungkin bisa belajar-belajar dari buku dulu atau dari course online gratis atau dari bootcamp lain juga kita nggak masalah gitu. Tapi kalau pengen belajar serius itu di Pacman. Jadi problemnya tadi apa kita tadi eh, satunya tadi adalah apa Pip? Lupa. Langkah pertama
Bukan, bukan. Ya, yang pertama adalah kita susahnya adalah ngasih bagi waktu, terus kasih kasih effort sama kurikulum gitu. Nah, itu yang challenge-nya kalau lagi belajar sendiri gitu. Oke? Oke, pertanyaan lain, Bib? Langsung pertanyaan selanjutnya. Atau ada Mas Yoga ini mau bertanya? Mungkin pertanyaannya dari Mas Yoga bisa kita chat dulu ya, Mas. Nanti saya jawab langsung dari kolom chat. Nanti saya jawab langsung secara lisan di sini. Oke? Silakan Habib. Oke, boleh dilanjut untuk slide berikutnya. Eh, Oke, Nah, ini ini ya, untuk teman-teman yang tertarik bertanya pada diskusi pada malam hari ini, biar tidak satu arah ya. Jadi kita bisa cover juga apa yang menjadi kendala dari teman-teman semua gitu. Tentunya tidak harus mengenai data. Jadi apapun yang menjadi target upgrade skills atau karir teman-teman bisa ditanyakan di sini gitu. Nah, ini kita ada link Slido-nya, slido.com. Nanti silakan masukkan kode 3197 167 atau bisa juga dilihat pada kolom chat gitu. Nanti kami share kembali, jadi nanti teman-teman bisa bertanya di sana gitu. Nah, untuk pertanyaannya nanti mungkin akan kita lihat setelah pertanyaan-pertanyaan utama yang biasanya paling banyak ditanyakan selesai ya gitu. Jadi nanti mungkin kita akan masuk ke pertanyaan yang jauh lebih detail gitu. Oke, gitu. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Boleh dibantu untuk slide berikutnya? Ya. Apakah memungkinkan untuk yang bukan berasal dari background yang sama gitu ke switch karir ke background yang sama sekali berbeda dengan backgroundnya orang tersebut? Gimana nih oke. kira-kira? Oke. Jadi ini apa? Selalu ditanyakan ya sama teman-teman ketika open house lama cuti gitu. Mungkin makanya dikeluarin duluan apa pertanyaannya semuanya. Oke. Jadi eh si kalau misalnya kita sekarang career switching gitu, apakah possible untuk dari yang non STEM gitu? Mungkin dari non STEM ataupun nanti non computer science gitu ya. Karena kan yang computer science itu juga eh kayak teman-teman juga banyak gitu. Atau non matematik gitu ya. Ini non STEM juga sama. Nah, apakah memungkinkan untuk switch karir? Nah, mungkin contoh mudahnya adalah saya kali ya. Saya adalah data scientist. Saya backgroundnya di manajemen. Saya lulusan manajemen FEUI 2009, 9 masuk gitu. Lulusnya itulah, pokoknya saya lama lulusnya. Nah, itu memungkinkan. Karena pas lagi kerja, itu bukan ditanya lulusan mana, tapi ditanya portofolio. Portofolio dalam bentuk GitHub, portofolio dalam bentuk Medium, portofolio dalam bentuk penjelasan dalam bentuk yang sudah jadi API sampai jadi end to end gitu. Jadi memungkinkan ya. Jadi contohnya adalah saya. Contoh lainnya adalah apakah memungkinkan untuk karir switching kalau misalnya cuma lulusan SMA atau gampangnya mungkin bukan lulusan SMA tapi kalau teman-teman nggak lulus kuliah S1 itu juga memungkinkan karena di Sisopekmen itu sudah ada banyak yang tidak lulus S1 itu bisa kerja jadi data science data analyst gitu ya yang data engineer dan juga ML engineer yang bukan dari lulusan STEM atau lulusan matematika computer science statistics gitu itu juga bisa gitu. Nah, di siswa kita tuh ada yang lulusan dari filsafat dan itu udah kerja di data analis. Siswa kita juga ada yang lulusan dari sejarah UI selesai. Itu juga sudah jadi data scientist gitu ya. Ada juga yang dari engineer, kayaknya dia lebih di industri lah, teknik industri kayaknya. Teknik industri itu juga jadi data scientist gitu. Bahkan sekarang udah S2 yang saya tahu ngambil S2 lagi gitu karena udah tahu pemahaman di Pacman, dia kerja 2 tahun, aduh sekarang langsung S2 gitu. S2-nya ya harusnya jauh lebih gampang ya karena materi Pacman sama dengan materi S2 harusnya gitu. Jadi itu possible, sangat memungkinkan gitu. Apakah ada bias nantinya ketika Anda punya background computer science dibanding yang tidak gitu? Apakah ada bias antara yang lulusan statistik atau yang tidak gitu? Menurut saya bias bias itu ada, tapi bisa diturunkan. Diturunkan adalah dengan menunjukkan kemampuan teman-teman dalam bentuk portofolio tadi gitu. Jadi kalau teman-teman beneran bisa kasih bentuknya portofolio, teman-teman itu ya itu udah bukti konkret untuk teman-teman beneran bisa bekerja gitu ya. Tapi portofolio itu bentuknya bukan ini ya, bukan cara pakai SQL untuk bersihkan data. Itu bukan portofolio buat kami. Portofolio buat kami adalah dashboard COVID-19 misalnya gitu ya. Itu portofolio bisa jadi. Terus contoh lainnya adalah credit scoring
model untuk bank yang end to end sampai jadi dashboard sampai jadi API. Itu portofolio buat kami. Portofolio adalah sesuatu yang bisa digunakan, bukan sesuatu yang bentuknya main-mainan gitu ya. Nah, kalau teman-teman beneran bisa membuat portofolio yang bisa digunakan di industri, itu adalah bukti konkret kalau teman-teman bisa bekerja. Karena teman-teman udah bukti sendiri dalam portofolio tersebut sudah berguna gitu. Jadi possible. Apakah ada bias? Ada biasnya. Saya yakin akan ada biasnya dari teman-teman yang computer science apa segala macam gitu. Ada. Apakah bisa diminimalisir sampai mendekati nol? Menurut saya bisa, itu dengan wujud portofolio karena contohnya sudah ada banyak gitu. Oke, Mungkin Habib pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Adit. Ini juga kita dari perspektif Mas Adit ya, salah satu orang yang juga switch karir dari background non-STEM gitu. Beliau sebelumnya adalah dari jurusan manajemen, terus jadi data scientist, kemudian sekarang salah satu ini CEO di Pacman, kemudian juga Valiance. Mungkin dari Mas ini sebelum kita masuk ke slide ya, ada Kak Mufi juga pada malam hari ini. Boleh di-share juga dari Kak Mufi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Slido. Dari Pacman sendiri, apakah menerima orang-orang yang switch karir? Kemudian kalau iya, tips seperti apa yang akan dilakukan oleh Pacman untuk membantu teman-teman yang tidak punya background di bidang data? Boleh dibantu dulu, Kak Mufi, sebelum kita masuk ke Slido-nya? Oke, halo, selamat malam semuanya. Mungkin perkenalkan dulu, nama aku Mujfi ya di sini sebagai Head of Product dari Pacman. Oke, pertanyaannya apakah sebenarnya non-STEM itu bisa masuk ke ini ya Pacman gitu, belajar di Pacman? Bisa gitu, teman-teman kita terbuka untuk orang-orang yang memang backgroundnya bukan dari non-STEM, bukan dari STEM gitu ya, untuk akhirnya masuk ke Pacman dan belajar tentang data, belajar tentang data engineering, data analisis, data science, AI engineering. Itu teman-teman yang bukan STEM bisa masuk gitu ya, nggak perlu khawatir. Gimana caranya supaya akhirnya teman-teman yang non-STEM itu bisa paham tentang data gitu ya? Mungkin pertanyaannya kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang non-STEM itu nggak perlu khawatir karena kita mengajarkan dari yang paling fundamental gitu. Dari Python for programming sampai nanti di machine learning algoritmnya pun kita ajarkan matematikanya gitu. Di balik algoritma yang digunakan di machine learning itu dasar matematikanya seperti apa gitu. Kita juga akan membahas sedikit tentang matematika gitu seperti probability, statistik itu supaya teman-teman paham tentang machine learning atau tentang data science itu sendiri gitu. Kenapa memang harus perlu teori matematika atau teori statistik sebelum akhirnya bisa membuat sebuah machine learning gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, itu semuanya akan diajarkan di Pacman secara end-to-end gitu ya, secara mendalam. Kita kurikulumnya juga menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi teman-teman yang non-STEM nggak perlu khawatir gitu. Kalau memang takut jadi nggak bisa karena nggak pernah belajar matematika, nggak, itu nggak perlu gitu. Karena nantinya ujung-ujungnya kita akan bakal ngajarin gitu. Oke, itu aja mungkin Habib. Oke, terima kasih Kak Ufi. Itu ya untuk seputar tadi udah mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah dibacakan. Pertama gimana first step-nya tadi juga udah disampaikan oleh Mas Adit. Seperti tadi periksa dulu kemampuan apa yang dibutuhkan gitu. Kemudian scoping sejauh apa gap skills kita dengan apa yang dibutuhkan oleh industri gitu. Misal kalau minat ke data gitu, udah apa aja yang sudah ada, kemudian apa aja yang belum ada. Kemudian baru disusun skill-skills yang perlu dikejar terlebih dahulu gitu. Terus ternyata juga sebelum belajar kita harus komitmen terlebih dahulu nih. Ada kemauan belajarnya itu harus dipastikan terlebih dahulu. Ternyata kalau enggak nanti gitu ya jadinya setengah-setengah gitu seperti yang dimention oleh Mas Adit. Terus tidak hanya kemauan belajar, tadi sempat mention juga tidak dampak belajar ya. Dampak belajar ini mungkin adalah sesuatu yang delay gitu. Ketika kita belajar hal baru saat ini, mungkin impact-nya tidak langsung dirasakan gitu. Baru dirasakan ke beberapa waktu ke belakang, mungkin dalam waktu beberapa bulan gitu. Sehingga itu butuh kesabaran juga. Terus masalah komitmen waktu, tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Adit, tentunya dalam proses transformasi skills dan karir, kita harus menyediakan untuk belajar sesuatu yang baru juga gitu. Nah,
tadi mungkin udah ada beberapa pertanyaan yang jadi pertanyaan yang paling banyak ditanyakan seputar transformasi skills dan karir. Untuk berikutnya, kita bisa masuk ke slide dulu. Ini ada banyak pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman yang ada di sini gitu. Dan nanti mungkin kita modelnya ini ya, beberapa kita bacakan di slide dulu, kemudian kita mungkin akan back lagi ke slide karena ada beberapa pertanyaan umum yang juga sering dibacakan gitu. Namun untuk mengcover pertanyaan teman-teman, kita coba ke slide dulu terlebih dahulu. Oke, kita coba bacakan pertanyaan pertama dari Mas Anonymous atau Mbak Anonymous. Dari tadi sudah disebutkan berbagai role mengenai data. Kalau saya tidak tahu role mana yang paling pas buat saya, mulai dari mana eksplorasinya. Oke, ini kita coba ke Mas Adit kali ya, yang sudah sebelumnya udah pernah punya pengalaman, udah punya experience juga shifting karir. Boleh dibantu Mas Adit? Oke. Kalau misalnya teman-teman sekarang nggak tahu mau role mana yang diinginkan, ini umum banget ya sama teman-teman mau nggak tahu role-nya. Saya tahu mau career switching, tapi saya nggak tahu saya mau kemana gitu. Biasanya kayak gitu. Saran saya adalah diskusi dengan karir konsultan kami. Ini karir konsultan kami sebenarnya udah beratus kali ya ngobrol sama orang untuk kasih arahan kemana belajarnya dan kemana karirnya selanjutnya. Nah, karir konsultan kami ini biasanya fokusnya pertanyaan adalah seperti ini. Apakah nyaman dengan bisnis? Apakah nyaman dengan matematika? Apakah nyaman dengan programming? Gitu misalnya. Apakah mau bekerja remote gitu misalnya. Terus apakah ketika sekarang Anda menganggap diri Anda cukup analitik gitu ya. Apakah Anda lebih ingin ber apa lebih ingin komunikasi mengkomunikasikan hasil atau pengennya adalah sebenarnya memberikan hasil aja gitu. Karena mengkomunikasikan hasil itu bisa jadi ke business intelligence atau data analysis. Kalau teman-teman nyaman dengan bisnis, misalnya kalau saya tanya, kalau sebuah bisnis yang punya 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 return 5% tapi variansinya misalnya di 95% adalah plus 5% sama minus 5% gitu ya. Itu apakah bisnis yang baik misalnya itu pertanyaannya ya. Apakah teman-teman cukup analitis seperti itu? Apakah teman-teman pengen berkarir eh, nyaman dengan baca paper misalnya? Kalau teman-teman nyaman baca paper, teman-teman bisa ke data scientist gitu ya. Apakah teman-teman ingin mengerjakan sesuatu yang lebih berbau engineering? Engineeringnya ini software engineer itu bener engineering ya teman. Untuk info aja buat teman-teman, karena kenapa dibilang software engineer adalah engineer gitu. Nah, karena mereka mencoba untuk bikin sebuah sistem yang redundan misalnya gitu ya, tidak pernah jatuh. Apakah Facebook pernah sering jatuh? Seminggu sekali jatuh mati. Sekarang PLN udah enggak ya, berarti engineer-nya udah bagus. Atau internet banyak yang mati itu kan pekerjaan engineer untuk redundansi itu. Atau gimana caranya maximizing speed dari prediksi. Kalau misalnya teman-teman bikin self driving car gitu, kalau speednya per frame misalnya 1 detik gitu, saya yakin insya Allah teman-teman nabrak duluan. Kalau misalnya sistemnya salah gitu ya, lambat. Jadi tergantung banget itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan itu akan ngobrol sama karir konsultan kita gitu. Kedepannya mungkin nanti akan ada dari Mas Ufi mengenai tes penempatan tes ya, placement test gitu, yang dari teman-teman tuh punya kecenderungan eh, suka sama apa sih gitu, nyaman dengan apa dan tidak nyaman dengan apa. Dari sana nanti akan dikasih tahu. Tapi karena sekarang tesnya belum ada gitu, menurut saya yang paling paling tepat untuk sekarang secara manual untuk ngetes kemampuan itu atau nanya kemampuan itu adalah ke karir konsultan kita gitu. Di sini karir konsultan kita ada Mbak Hana gitu, ada Mas Habib sendiri sebagai karir konsultan kita gitu, dan juga ada Mbak Dea. Nanti kalau kalau kalian bisa mau menghubungi uh, tim kita gitu. Jadi teman-teman bisa ngobrol situ, nanti mungkin dikasih akan bahan bacaan. Biasanya teman-teman akan dikasih bahan bacaan. Ini data scientist kerjanya seperti ini, data engineer seperti ini, halangannya seperti ini, problemnya seperti ini gitu. Jadi teman-teman explore dulu, ngobrol dulu sama sama karir konsultan kita untuk tahu apa itu apa pekerjaannya dan apa yang teman-teman akan nyaman gitu. Dan biasanya sih karir konsultan kita nggak bakalan bikin kayak nggak apa-apa kok matematikanya gampang gitu, nggak ada yang bohong kayak gitu ya. Gampang kok Pythonnya gitu, nggak, kita harus belajar gitu. Itu pasti pasti mereka pasti bilang kayak gitu. Jadi
ngobrol sama karir konsultan kita, nanti akan dikasih direction dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyesuaikan dari kemauan, kemampuan, kesenangan dari teman-teman semua, gitu. Cek, oke. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Tadi mungkin udah ini ya, sifatnya terlalu individu mungkin pertanyaannya. Jadi kalau nanti dibutuhkan untuk pertanyaan yang lebih mendetail jawabannya, silakan konsultasi dengan tim care konsultan kami gitu. Nanti bisa dicek gitu apa saja yang sudah ada, skills apa saja mungkin yang sudah diperoleh dan tujuan karir ke depan. Terus tadi juga dibahas ya oleh Mas Adit kenyamanan belajarnya seperti apa gitu di bidang apa. Nanti untuk lebih detailnya tentu perlu diperiksa secara individu gitu. Namun secara umum tadi udah disampaikan oleh Mas Adit, butuh pertanyaan-pertanyaan tertentu apakah suatu role cocok dengan kita atau tidak gitu. Nah, karena pertanyaannya banyak banget nih, ada sekitar 21 pertanyaan di slide, kita coba batasi 3 pertanyaan dulu ya. Jadi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan paling penting, teman-teman bisa dikasih jempol di slide-nya, nanti akan diangkat ke bagian atas gitu. Oke, untuk pertanyaan kedua, apa yang membedakan Pacman dengan bootcamp lain, dan untuk materi Python-nya sendiri, apakah bisa diikuti oleh pemula yang background-nya non-IT yang tidak tahu coding? Gimana nih kira-kira, Mas Adit? Oke, ini sebenarnya bisa dijawab juga sama head of product kita ya, karena head of product kita ngerti banget nih bedanya sama bootcamp lain gitu. Nah, teman-teman banyak banget kan bootcamp ya di sini. Ini nyebut aja ya mas-nya ya. Ada Review, ada apa sih? MySkill, ada Purwadika, ada algoritma dan lain-lain. Paling gampangnya adalah sekarang Pacman itu adalah program yang paling panjang gitu ya, paling panjang belajarnya. Belajarnya sampai sekitar 18 bulan gitu ya. 18 bulan. Bayangin 18 bulan belajarnya. Kayak ambil S2 gitu. Kenapa kita panjangin belajarnya? Karena requirement dari industri itu banyak, teman-teman. Gitu. Dari kemampuan fundamental, teman-teman akan ditanyain Python, data wrangling, SQL, machine learning, statistik, bagaimana machine learning deployment, gitu ya. Terus bagaimana cara ML Ops, bagaimana cara business intelligence bekerja, A/B testing, itu banyak, gitu. Yang kita mau adalah teman-teman beneran paham dari ujung ke ujung. Nah, bedanya dari Pacman sama bootcamp lain adalah satu tadi panjang materinya. Materinya mendalam gitu ya. Karena beneran kayak sekolah lagi. Nah, pertanyaannya adalah mana yang nggak cocok buat Pacman? Buat orang-orang yang kayak gimana sih yang nggak cocok buat Pacman? Orang-orang yang pengen cepat ngerti langsung cepat kerja dalam waktu sebulan. Itu tidak cocok di Pacman. Orang-orang yang tidak bisa memberikan waktu untuk belajar tidak cocok di Pacman. Ini loh kok ini CEO-nya malah nyuruh orang nggak beli Pacman gitu. Ya karena kita punya punya segmentasi pasar sendiri, yaitu orang-orang yang beneran serius belajar, yang beneran pengen karirnya bagus. Yang kalau mau karirnya bagus ya beneran kasih waktu buat belajar. Itu bedanya Pacman sama yang lain-lain. Kalau teman-teman bisa lihat ya di algoritma, Prodika, ini saya nggak ngatain bootcamp lain ya, karena ini bootcamp lain memang beda kurikulumnya. Itu 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan gitu ya. Kita enggak, kita 18 bulan. Beneran diminta ngerjain project-projectnya susah, dites Pythonnya susah. Belajar di Pacman menyenangkan nggak? Menyenangkan ketika dapat hasil effort yang baik gitu. Apakah mudah? Tidak, perlu usaha pasti. Gitu. Ini kayak teman-teman ngambil sekolah lagi gitu ya. Bedanya Pacman adalah mirip banget, lebih mirip kayak S2. Bukan degree-nya ya, bukan gelarnya ya, tapi materinya, mendalamnya, banyaknya materinya gitu. Serius belajarnya. Teman-teman perlu ngabisin waktu 10 jam seminggu untuk belajar satu course di Pacman. Bahkan kalau sekarang teman-teman request, boleh nggak ambil dua course atau 2 mata kuliah di Pacman dalam 2 bulan? Itu mungkin banget akan di-decline sama student counselor kita. Karena banyak yang tidak lulus gitu. Karena kita pengennya teman-teman lulus, teman-teman beneran ngerti, kita bisa bisa tunjukin ke industri kalau lulusan Pacman itu bagus-bagus. Jadi kami fokusnya adalah ke kualitas dari alumni-alumni kami gitu. Jadi belajar impact mendalam, beneran serius, beneran belajar gitu, tidak hanya cuma ongkang-ongkang kaki gitu ya, tiba-tiba ngerti, itu tidak. Di sini beneran belajar, materinya beneran bagus. Yang ngajar bisa ada yang dari industri, ada yang lagi S2 atau S3 gitu. Siswa-siswanya gimana? Kebanyakan siswa-siswanya adalah dari yang paling tinggi dari ITB, yang kedua paling tinggi adalah dari UI, yang ketiga paling tinggi adalah dari UGM, yang lainnya UNDIP gitu ya, BINUS gitu.
Terus Telkom itu siswa-siswa kami. Siswa-siswa kami kebanyakan gimana? Kebanyakan S1 eh, sudah bekerja sebagai marketing analis, data analis. Jadi di sini banyak orang yang sudah jadi bekerja di data scientist. Jadi aku tanyain sama alumni kemarin-kemarin, sama calon siswa. Ini Pacman hireability rate-nya berapa gitu. Nah, akhirnya kita ngitung adalah yang mau apply kerja dalam 3 bulan dan sedang apply kerja gitu, berapa persen yang bekerja dalam waktu 3 bulan gitu. Itu 50%. Saya jujur ya, 50% gitu. Terus yang lainnya kemana Mas Adit gitu? Yang lainnya portofolionya belum selesai karena lagi dibantu bikin portofolio. Yang lainnya adalah orang-orang yang sudah bekerja di data. Yang lainnya adalah orang-orang yang kerja di Kementerian Keuangan gitu yang gajinya 30 juta mungkin. Udah nggak perlu pindah ke data lagi tapi butuh skill gitu. Jadi Pacman ini beneran belajar karena isinya orang-orang yang beneran serius gitu. Nah, bahkan Pacman itu sering ada anak-anak yang lagi PhD ikut Pacman. Itu ada yang PhD di Jerman, ada yang PhD di New Zealand gitu, ada yang lagi master di Korea, lagi master di US gitu ya, ada master di Singapura gitu. Itu belajar di Pacman buat risetnya mereka gitu. Jadi kami ini beneran data scientist. Kami ini bikin kami ini isinya orang data scientist, machine learning engineer, product manager gitu, terus ML engineer yang beneran udah punya pengalaman dan bikin kurikulum. Kami adalah pelaku gitu. Kalau tanya siapa CEO-nya, CEO Pacman adalah data scientist. Jadi kami adalah pelaku gitu. Kami bukan orang yang jual kelas, habis itu teman-teman belajar dan habis itu udah hilang gitu. Enggak, kita pengen teman-teman beneran ngerti. Tapi beneran datang kelasnya, beneran usaha, beneran ngerjain tugasnya. Di sini tempat serius, di tempat lain mungkin tidak terlalu komitmennya tidak terlalu tinggi. Di sini komitmennya tinggi. Kalau ini ya bahasanya ya seperti itu ya, gitu. Oke, mungkin Uvi mungkin mau nambahin kali ya, karena ini penting banget kayaknya. Oke, halo teman-teman. Oke, jadi tadi mungkin udah dijelasin juga sama Mas Adit terkait kalau ya di Pacman itu belajarnya harus serius segala macam. Tapi kita tetap mengedepankan buat teman-teman akhir bisa belajar dengan leluasa. Maksudnya gimana? Ya kita nggak memaksa teman-teman untuk akhirnya ngambil kelas ini full time, atau teman-teman nggak harus yang belajar tiap hari intensif kayak gitu. Nah, teman-teman cukup meluangkan waktu 10 jam gitu ya. Terus ikutin kelasnya Pacman. Terus teman-teman juga bisa tetap kayak cuti kalau emang ternyata capek, ngambil satu course aja gitu. Nggak perlu terburu-buru untuk akhirnya menjadi karena terpaksa untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya teman-teman belum ngerti gitu. Nah, jadi teman-teman di Pacman ini ya sebenarnya belajarnya serius, tapi juga tetap slow pace gitu. Kita perlahan aja gitu, nggak perlu buru-buru, nggak perlu teman-teman di dalam 3-4 bulan aku harus bisa ini, nggak. Teman-teman perlu belajar dengan baik, dengan santai dan dengan nyaman sehingga teman-teman akhirnya benar-benar bisa paham materi-materi yang emang perlu dibutuhkan untuk akhirnya bisa mencapai goalsnya teman-teman gitu. Nah, di sini goalsnya dari kami adalah untuk membuat teman-teman yang tadinya nggak bisa itu bisa, menjadi mahir dan akhirnya bisa mencapai tujuan belajar teman-teman gitu. Kalau di tempat lain kan menjanjikan karir gitu. Nah, di sini mungkin tujuannya teman-teman adalah karir gitu. Nah, tapi tujuan utamanya adalah ya teman-teman harus belajar dulu gitu. Di sini makanya harus serius dulu belajarnya sampai akhirnya teman-teman bisa nih mencapai karir gitu. Kita menyediakan fasilitas karir emang tapi buat teman-teman yang belajarnya serius gitu. Kalau teman-teman dari awal belajarnya nggak serius, nggak mau membangun portfolio, nggak mau masuk kelasnya, gimana kita sebagai bootcamp akhirnya bisa membantu sebagai tempat belajar akhirnya bisa membantu teman-teman untuk bisa mencapai karirnya teman-teman gitu. Di kami memang perlu komitmen tinggi gitu. Tapi kita juga tetap memberikan keleluasaan agar teman-teman bisa belajar dengan sesuai dengan pace teman-teman gitu. Oke, mungkin itu aja. Boleh dilanjut Habib, thank you. Oke, siap. Terima kasih Mas Adit dan Kak Ufi. Tadi mungkin itu ya ringkasan dari ininya, apa yang membedakan Pacman dengan program atau bootcamp sejenis gitu. Tadi mungkin ringkasannya itu adalah masalah value ya. Value kita tentu berbeda dengan program-program lain. Kalau teman-teman yang tertarik cuci mata aja gitu, cocok atau enggak, mungkin program lain lebih sesuai gitu. Tapi kalau benar-benar serius, pengen belajar mendalam, kemudian end-to-end, ya tempatnya tadi disampaikan oleh Kak Ufi itu di Pacman gitu. Nah, tadi mungkin udah disampaikan juga proses belajar mendalamnya seperti apa oleh Kak Ufi.
karena pertanyaannya banyak banget tadi yang di slide, kita coba selesaikan satu persatu terlebih dahulu ya, karena biar nanti pertanyaannya tidak loncat-loncat, karena mungkin di slide-nya lebih banyak pertanyaan-pertanyaan detailsnya gitu. Kita coba selesaikan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya yang paling sering ditanyakan ke kita. Oke, untuk berikutnya, apakah ada batasan usia untuk switch karir? Ini pertanyaan menarik nih. Untuk orang-orang yang mungkin udah lama di industri, kemudian ketika skillsnya sudah mulai tidak relevan gitu, dan ingin pindah karir, takut bersaing dengan orang-orang yang masih fresh gitu. Nah, kira-kira ini gimana tips dan triknya? Atau apakah memang tidak bisa gitu? Mungkin dijawab langsung aja oleh Pak CEO kita, oleh Mas Adit. Silakan. Oke, oke. Terima kasih, Habib. Oke, pertanyaannya adalah apakah how do I know which bukan. Pertanyaannya adalah is there any age restrictions to switch career in data gitu ya? Gini, proofnya adalah pembuktiannya adalah siswa kita yang paling tua dan akhirnya bekerja sebagai data analis atau data atau business intelligence adalah yang berumur 43 tahun setahu saya. Itu pembuktiannya. Dan itu masih possible untuk pindah ke data analis atau data scientist gitu. Namun, kalau teman-teman bertanya apakah mulainya dari nol lagi, enggak, mulainya enggak dari nol gitu ya. Jadi dia tetap bekerja di industri yang sudah dipahami ya. Misalnya ya, teman-teman adalah petroleum engineer gitu. Teman-teman bisa jadi data scientist tapi di oil and gas. Karena pengalaman teman-teman yang belakang-belakang ini itu ke bawah gitu ya. Misalnya teman-teman sekarang adalah pengajar di edutech gitu ya, kayak di Pacman. Itu sekarang jadi data scientist misalnya, dari pengajar jadi data scientist gitu, ke bawah karena skill mengajarnya itu ke bawah. Misalnya sekarang kalau teman-teman apply ke NGO pendidikan misalnya gitu. Terus kalau teman-teman misalnya yang ops gitu ya, teman-teman yang supply chain gitu-gitu, teman-teman akan punya kecenderungan untuk apply ke supply chain lagi, tapi sebagai data scientist. Yang mana pengalaman kerja 5 sampai 10 tahun itu ke bawah sebagai data scientist. Jadi tidak dari nol. Itu ya, itu kuncinya. Kuncinya untuk berpindah karir untuk di usia 40 ke atas gitu ya, adalah jangan berpindah karir dari nol. Karena kalau dari nol, teman-teman akan dimulai lagi sebagai junior. Yang mana teman-teman, saya yakin teman-teman di sini semua punya tanggungan finansial ya gitu, yang harus teman-teman biayai gitu ya. Kalau misalnya mulai dari pemula lagi gitu, teman-teman salarinya akan turun gitu. Tapi kalau jadi data scientist tetap di industri yang sama, teman-teman at least salarinya bisa sama sekarang. Lalu salary progresnya berbeda sama karir sebelumnya. Gitu. Misalnya teman-teman tadinya adalah seorang marketing analis gitu ya. Terus teman-teman jadi data scientist di perusahaan marketing atau di perusahaan FMCG misalnya gitu, di Unilever atau P&G misalnya gitu ya. Teman-teman tadi jadi marketing analis itu udah plateauing misalnya gitu ya, gajinya udah berapa nih, udah 10 tahun masih 15 juta misalnya gitu ya. Tapi setelah jadi data scientist masih 15 juta tahun pertama, tapi tahun kedua naik jadi 18 juta. Tahun ketiga naik jadi 21 juta. Tahun keempat naik misalnya jadi 25 juta. Jadi karir progresnya masih banyak kalau dia jadi data scientist, karena salary data scientist paling gedenya adalah kayak ini saya Adityo Sanjaya, CEO Pacman, pernah bekerja di satu konglomerat. Itu gaji saya adalah 63 juta. Kalau mau lihat slip gajinya saya kirimin. Gitu. Tapi itu bertahap ya teman-teman. Karena gaji saya pertama itu 5,5 juta. Nah, itu tahun 2015 ya. Kalau sekarang sih salary awal kayaknya 7,5 juta itu udah bagus ya untuk data scientist, data analis. Tapi karir progresnya gimana? Apakah sama antara yang kalau teman-teman kerja sebagai marketing analis sama data scientist gitu? Ya pasti berbeda ya. Akan ngikutin kebutuhannya. Nah, pertanyaan adalah apakah possible untuk pindah karir saat usianya sudah 40 ke atas? Possible gitu. Apakah memungkinkan untuk punya karir progres lebih cepat setelah berpindah ke data scientist atau data analis atau ML engineer atau data engineer? Memungkinkan sekali. Gitu ya. Yang saya sarankan adalah
jangan berpindah ke industri yang teman-teman belum punya pengalaman, karena pengalaman teman-teman itu nanti nggak dihargai, gitu ya. Jadi teman-teman bisa nge-keep salary-nya dan punya karir progres yang lebih baik setelahnya, gitu. Itu caranya ya, gitu. Oke, nah mungkin pertanyaan tadi saya juga ada pertanyaan yang saya baca. Eh, Bagaimana kalau misalnya jadi pemula kan banyak yang ini beda lagi ya. Is there any age restrictions to switch career? Itu kan berarti kan batas atas ya biasanya diasumsikannya ya. Kalau batas bawah gimana gitu? Kalau jadi pemula sekarang jadi data scientist, data analis, ML engineer, data engineer gimana? Nah, teman-teman itu ini ya bohong sebenarnya banyak senior di Indonesia gitu. Senior data scientist, data engineer, ML engineer di Indonesia itu sangat-sangat jarang gitu ya. Kenapa udah demikian? Pembuktiannya apa? Adit ini bohong pasti. Dia kan CEO Pacman. Dia pengen saya beli programnya. Gitu. Oh enggak, gitu. Pembuktiannya ada. Teman-teman kalau lihat LinkedIn, teman-teman lihat senior data scientist, senior data engineer, ML engineer gitu, itu dibuka lowongannya sampai 4 sampai 6 bulan. Sering banget. 4 sampai 6 bulan ya, guys. Itu tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Karena tidak ada supply-nya. Loh, kalau kayak gitu, orang-orang yang jadi data antusias di LinkedIn gimana nih, Dit gitu. Ya, orang-orang yang jadi yang sering ngomongin apa segala macam di LinkedIn, nge-share segala macam gitu, itu gimana? Itu kebanyakan dari kita gitu ya. Misalnya saya bukan senior, misalnya saya masih masih medium lah ya gitu. Ya kebanyakan orang-orang itu kemampuannya tidak memenuhi untuk jadi data scientist. Tidak percaya? Di sini mungkin ada teman-teman yang data scientist atau data analis atau ML engineer atau data engineer. Kebanyakan orang yang jadi data scientist sekarang bahkan nggak bisa deploy model. Kebanyakan orang yang jadi data engineer itu nggak bisa bikin data warehouse. Kebanyakan orang yang jadi data analis itu nggak bisa bikin root cause analysis, nggak bisa bikin A/B testing, gitu. Kebanyakan orang yang bikin yang jadi ML engineer itu nggak pernah bisa deploy production sampai bikin streaming data, misalnya mau bikin face recognition streaming data, mau bikin recommender system gitu per detik gitu nggak bisa. Jadi sebenarnya kebanyakan di Indonesia itu distribusinya gini teman-teman. Apa? Kebanyakan masih junior semuanya gitu. Jadi possible ya. Di muda kalau teman-teman masih umurnya 23 sampai 25 jadi data scientist, data engineer, mendingan belajar sampai mendalam gitu. Karena rewardnya tuh di sana. Teman-teman bakalan jadi orang yang sangat-sangat jago, terus akhirnya salary-nya baik gitu. Karena kompetisinya ini tidak keras. Bohong kompetisinya keras. Banyak orang yang mau jadi data scientist, data engineer, data analis, ML engineer, tapi nggak ada yang mau usaha. Itu ya, itu intinya. Nggak ada yang beneran mau usaha sampai bener-bener belajar. Ketika teman-teman beneran belajar, beneran ngerti, teman-teman bisa untuk compete sama mereka. Kami itu membuat track buat teman-teman untuk beneran ngerti gitu. Jalur keretanya udah dibuat gitu. Teman-teman sebagai kereta gitu, itu tinggal berusaha dalam jalur tersebut gitu. Jadi baik di muda itu possible untuk masuk sebagai career switching gitu, maupun juga yang udah 40 ke atas itu juga possible untuk career switching gitu. Gitu Habib. Oke, baik, terima kasih Mas Adit. Jadi itu ya, jadi untuk batasan usia sebenarnya tidak ada gitu, karena ilmu pengetahuan atau pengalaman kerja sebelumnya itu bisa dijadikan basis domain knowledge gitu. Karena implementasi data sendiri mungkin sangat luas, industrinya mungkin akan berbeda-beda, mungkin ada yang otomotif, pertanian, manufaktur, ya ETC lah ya. Jadi konteksnya akan berbeda-beda tergantung dengan diperlunya di bidang apa gitu. Jadi tidak harus mulai dari nol gitu. Bisa manfaatkan pengetahuan sebelumnya sebagai basis domain knowledge untuk berkarir atau jadi orang yang lebih berharga kita di bidang data. Oke, terima kasih banget Mas Adit. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin masalah kepadatan belajar ya. Kita tahu ketika udah bekerja gitu, eh, tantangannya tidak cuma masalah komitmen waktu atau biaya buat belajar, tapi juga gimana sih cara mengelola waktu belajar kita gitu. Yang tadinya mungkin padat, kemudian jadwalnya kadang dapat lembur gitu. Nah, kita mungkin akan minta salah satu siswa Pekman, Mas Halilintar Baseban, untuk sharing gimana tipsnya untuk menjadwalkan antara belajar dan eh, bekerja gitu biar nanti bisa seimbang dan goalsnya bisa tercapai gitu. Halo Mas Halilintar, apakah sudah terhubung pada malam hari ini? Halo, halo Kak. Apakah suara saya kedengaran? Ya, muncul Mas.
boleh dibantu gimana kira-kira? Boleh sharing mungkin. Baik, sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, saya Halilintar Basyeban. Di sini saya merupakan siswa Job Preparation Program di kelas Data Science. Baik, di sini mungkin aku bakal sharing cara aku pribadi bagaimana nge-handle waktu antara belajar dan bekerja. Mungkin di sini kalau aku sendiri biasanya uh, di weekdays di 5 hari itu ada yang hari yang benar-benar hektik dan ada hari yang lumayan senggang. Nah, kalau aku sendiri kayak lumayan hektik itu di hari Senin dan Jumat. Nah, kalau aku pribadi di hari Senin dan Jumat eh, itu untuk proses belajar, kalau aku pribadi menghindari karena apabila kalau kita udah capek dan lain-lain, menurut saya materi bakal agak sulit masuknya. Dan juga ketika ada waktu senggang, kalau aku pribadi mungkin sedikit curi-curi waktu buat belajar sekitar mungkin 30 menit atau bahkan 1 jam. Kalau menurut saya juga belajar nggak harus langsung kayak misal 1 jam nonstop kita belajar. Kalau aku pribadi, kalau 1 jam nonstop kayak gitu agak nggak masuk ya. Jadi ada jeda waktu break time buat belajar. Dan ternyata hal yang aku kayak aku menerapkan break time ini juga sebenarnya terinspirasi dari Pacman yang di kelas Python hari Selasa itu menyediakan break time waktu kayak 15 menit. Jadi di situ kita bisa mau minum, mau makan, mau atau bahkan sekedar santai-santai untuk bersiap ke materi selanjutnya. Kalau dari aku itu sih Kak, kayak mana kayak kayak gimana untuk ngehandle waktu antara bekerja dan belajar sebagai siswa job preparation program. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Halilintar. Jadi, perlu ternyata untuk menyeimbangkan antara waktu belajar dan waktu kerja ya. Salah satu yang penting itu tidak hanya masalah ketersediaan waktu, tapi juga mood belajar gitu. Jadi, Mas Halilintar mungkin sudah sempat sharing juga kalau lagi capek tuh materinya yang biasanya nggak terlalu nyerap gitu. Jadi itu mungkin perlu di manage juga antara waktu bekerjanya dan waktu belajar. Nah, ternyata waktu belajar ini perlu didedikasikan khusus nih. Nah, kalau capek setelah pulang kerja berarti harus set waktu di pagi hari berarti ya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya kita minta bantu juga sharing dari Mas Halilintar ya. Untuk pertanyaan berikutnya bisa dibantu lanjut dulu. Kada slide berikutnya. Nah, lanjut dulu. Ini tadi mungkin udah terjawab ya kalau untuk pertanyaan program yang fits untuk kita. Lanjut. Oke, ini dilanjut aja karena slide-nya juga ada ya di chat kolom chat. Ada pertanyaan sebelum penutupan. Boleh. Tadi kayaknya masih ada deh. Satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke slide-nya. Ya, di slide mohon dibantu. Satu pertanyaan terakhir, kita mungkin minta Mas Halilintar untuk sharing ya, selama uh, belajar di Pacman gitu, kira-kira experience belajarnya seperti apa setelah join program Pacman gitu? Mungkin ada ekspektasi yang tidak terpenuhi atau seperti apa? Ini mungkin langsung sharing aja. Kira-kira gimana experience belajarnya? Mungkin bisa diceritakan juga ke teman-teman yang ada di sini. Oke Kak, untuk experience setelah aku join di Pacman, mungkin boleh sedikit cerita ya Kak. Kalau uh, aku sebenarnya milih Pacman ini karena aku lihat di uh, Twitter Pacman itu salah satu key value yang paling ditonjolkan itu kayak yang slow pace learning dan kurikulum yang mendalam.
Setelah aku tertarik melihat materi promosi yang ada di Twitter Pacman, jadi saya join di Pacman. Nah, terus setelah ngobrol-ngobrol dengan tim Pacman, ternyata ada produk yang namanya Job Preparation Program, yang mana itu yang menjadi highlight utama saya, itu ya one-on-one mentoring, terus kurikulum yang mendalam dan slow pace, sampai waktu dengan 18 bulan kalau nggak salah, 12 atau 18 bulan. Terus ketika saya join Pacman, kan untuk kayak sekarang juga saya bekerja di field data. Walaupun begitu, mulai pas memulai pelajaran di awal-awal, ternyata karena saya biasanya learning by doing atau learning by project, ada fundamental yang aku skip. Ternyata pas ikut kelas itu, di beberapa materi ternyata masih keteteran. Dan di sini yang aku tangkap adalah, oh ternyata untuk pemahaman materi aku masih kurang. Dan di sini uh, part yang paling menyenangkan menurut aku adalah pas pas kelas mentoring, karena kayak waktu itu pernah di materi ngebuat fungsi untuk mencari Fibonacci prime. Di situ aku agak struggling nih. Terus di pas diskusi sama mentor, Kak Cahya, kemarin, oh ternyata uh, apa yang salah, apa yang aku lakuin, kalau ada yang salah itu dibenerin dan nge-translate logik ke code-nya. Jadi experience aku pas join Pacman ini sebenarnya agak melebihi ekspektasi ya Kak. Soalnya aku pikir kayak, oh mentoring itu sekedar jelasin materi dan udah. Oh ternyata pas ada di sesi mentoring itu memang beneran one on one, dan itu jujur sangat membantu untuk beberapa materi yang saya agak sulit memahaminya. Oke, berarti lebih banyak ininya ya di experience mentoring bersama Mas Cahyanya ya. Oke, ini salah satu mentor kita juga, teman-teman yang mungkin belum tahu, Mas Cahya adalah salah satu mentor. Nanti pertama di kelas machine learning model, kemudian nanti di Python mungkin juga sempat mengajar gitu. Oke, lebih di sesi mentoring ya, pengalaman ini Mas Halilintar ya. Ada lagi mungkin yang bisa di-share apa yang menarik setelah join di Pacman, Mas Alintar, selain mentoring. Oh iya, ada satu lagi Mas. Hmm. Kalau menurut aku, interview session dengan student konsultan itu sangat membantu sih Mas. Oke. Kayak setting timeline, goal, atau Hmm. bahkan sharing bagaimana cara kita belajar dan lain-lain. Oke, baik. Siap. Kemarin udah sempat screening interview juga berarti ya. Ya, oke. Terima Iya, kasih Mas Halilintar. Jadi teman-teman iya semua kalau di Mas. job preparation program ini memang dari awal itu ada screening interview terlebih dahulu gitu. Jadi sebelum mau pindah karir atau mau ada perusahaan tertentu apa yang ingin dituju gitu, kita bakal ada semacam screening interview gitu. Dan tentunya juga untuk job preparation program ini sedikit berbeda dengan Pacman Pro, di mana untuk job preparation program nanti ada admission test itu berupa GMAT dan harus lulus dengan nilai minimal 70 poin gitu. Jadi memang ada standar berbeda untuk job preparation program. Adapun untuk Pacman Pro mungkin lebih mirip ke yang lain, pengen fokus ke bidang tertentu saja gitu, itu bisa ke Pacman Pro. Kemudian kalau pengen apa namanya belajarnya tidak belum bisa komitmen full gitu, terus pengen lihat dulu dasar-dasarnya itu bisa juga ke Pacman Pro gitu, di mana kewajibannya tidak setinggi apa job preparation program, namun materinya sudah mendalam gitu. Nah, kalau teman-teman yang tertarik buat switch karir atau belajarnya
sudah siap untuk komitmen waktu. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mas Adit ya, di mana udah siap belajar serius atau belum gitu. Nah, ini bisa ke job preparation program. Oke, kita balik lagi ke slide-nya. Tadi pertanyaannya udah numpuk banget ya. Kasihan teman-teman yang udah tadi bertanya di sana belum dijawab gitu. Kita masih punya waktu 30 menit lagi untuk pertanyaan yang ada di slide ini sudah selesai semua, jadi kita bisa full fokus di slide. Oke, kita balik ke slide-nya. Untuk pertanyaan yang belum terbacakan, yaitu yang pertama, ini yang paling banyak ditanyakan ya. Iya, boleh di stop dulu. Oke, mungkin nomor 3 tadi ada yang di atas. Apakah mungkin siswa yang berprestasi, mana nih? Nomor 3 dulu aja ya. Apakah mungkin siswa yang berprestasi untuk magang di Pacman atau mengerjakan proyek yang diterima Pacman? Ini mengerjakan proyek yang diterima Pacman, ini maksudnya gimana ya? Mungkin kita fokus dulu ke pertanyaan pertama sih, apakah ada kesempatan untuk magang di Pacman gitu? Ini boleh dibantu jawab oleh Kak Ufi kali ya. Kak Ufi, apakah masih di dalam ruangan? Halo, halo. Masih. Oke, boleh dibantu jawab Kak Ufi? Oke. Apakah mungkin siswa yang berprestasi untuk magang di Pacman? Kita kebetulan belum ada program magang gitu teman-teman. Tapi ada kemungkinan kalau teman-teman berprestasi malah bisa kita hire sebagai jadi data scientist Pacman gitu. Kalau kita ketika kita Pacman buka hire Valiance ya, bukan Pacman, Valiance. Ketika kita sister company-nya Pacman tadi udah jelasin juga sama Mas Badar. Kalau emang misalkan ternyata lagi ada kebutuhan data scientist, itu pasti yang pertama kita cari adalah dari siswa-siswa kita sendiri dulu gitu. Sebelum akhirnya nanti kita lempar ke tempat lain kayak gitu. Tapi ya teman-teman ya balik lagi akan dites juga apakah sesuai dengan standar Valiance atau tidak gitu, dan juga kita akan memastikan teman-teman beneran berprestasi apa enggak nih kayak gitu. Kalau emang beneran berprestasi pasti akan kita ini juga ya akan kita terima untuk kerja sebagai data scientist di Valiance atau juga di Pacman gitu, bisa gitu teman-teman. Gitu mungkin ya, Habib. Mungkin ada tambahan nih dari Mas Adit, silakan. Oh ya boleh. Ya, mungkin untuk pembuatan portofolio ya. Jadi di kami itu ada namanya hackathon sekitar sebulan sekali gitu. Hackathon itu goalnya adalah teman-teman bikin portofolio, di review dan bahkan dapat hadiah emas. Walaupun emasnya setahu saya 0,1 gram atau pokoknya berapa lah gitu. Kecil emang nilainya, tapi setidaknya teman-teman dapat emas. Oke, intinya adalah kita ada program namanya hackathon. Teman-teman boleh datang walaupun teman-teman PP atau JPP ya, Job Preparation Program ataupun Pacman Pro, itu teman-teman bisa datang. Ada yang online, ada yang offline. Teman-teman bisa ngerjain project bareng-bareng, terus di-review sama kami. Gitu. Itu sangat ngebantu karena banyak teman-teman yang akhirnya portofolionya bagus-bagus di sana, dilihat sama sama recruiters dan akhirnya di-hire gitu. Eh, mengenai project kalau misalnya di Pacman gitu, apakah ada gitu. Nah, kita memang belum buat tapi akan buat gitu. Jadi kami belum bisa menjanjikan ya gitu. Dari sekarang sih kami ingin eh, konsultan kami memberikan project ke teman-teman di JPP dan PP gitu ya. Namun kalau memenuhi skill, jadi memang pasti ada syaratnya teman-teman. Misalnya teman-teman kalau misalnya mau kita ada project credit scoring gitu, kita misalnya ngelempar ke siswa-siswa kita udah berapa apa udah 2 kali 3 kali lah ngelempar project-project yang sederhana gitu dilempar terus tapi dites gitu. Nah ini permasalahannya, teman-teman harus lulus tesnya gitu. Dibantu nggak untuk persiapan tesnya? Bisa dibantu sama sama kami untuk persiapan tesnya gitu. Kalau misalnya nggak lulus kita kasih tahu apa yang kurang. Kalau misalnya lulus ya kita akan bisa perbantukan gitu ya. Nah, eh, masalah tadi saya juga mau nambahin kali ya tadi dari Mas Halilintar. Makasih Mas Halilintar udah bantu kami menjelaskan tentang value-value Pacman ke teman-teman baru ini. Eh, jadi di Pacman juga kalau misalnya kita ada student counselor. Student counselor itu teman-teman bisa minta sama student counselor untuk mempersiapkan interview gitu. Itu sering banget saya yang ngasih soalnya beberapa kali ya. Mungkin beberapa kali lainnya itu dilakukan oleh head of learning material kita namanya Mas Cahya, itu juga ngasih tes gitu. Misalnya teman-teman lagi tes di Gojek misalnya gitu, jadi business intelligence itu mungkin kita akan kasih soal SQL, kita akan kasih soal Python, kita akan kasih soal business understanding. Apa itu MAU, kenapa dia retention harus dihitung seperti itu? Kapan sih kalau product market fit itu bisa dihitung gitu?
Itu bisa kita akan tanyakan ke teman-teman. Gimana cara bikin RFM, gimana caranya bikin chart analisis gitu. Itu kita buat teman-teman untuk bisa mempersiapkan tes gitu. Kalau pengen dari jauh hari, kita juga bisa ngasih soal. Kemarin-kemarin kita kasih soal Python gitu ke beberapa teman-teman yang lagi mau dalam 3 bulan ke depan apply kerja. Ya, beberapa ada yang bisa, beberapa ada yang nggak bisa. Tapi kita jujur, oh ini nggak bisa di sini dan kita perlu iterasi seperti ini, gitu. Jadi kami akan kasih feedback ke siswa-siswa kami, gitu ya. Itu yang di JPP, gitu. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya kali ya, Bib. Boleh, boleh. Terima kasih Mas Adit dan Kak Ufi. Untuk portofolio tadi udah dijawab ya oleh Kak Ufi dan Mas Adit. Kemudian berapakah usia siswa Pacman tertua? Mana nih tadi? Yang switch karir yang sudah sukses mendapat pekerjaan di bidang data atau growth. Ini mungkin saya bantu jawab langsung ya karena sebelumnya ada salah satu siswa yang saya dampingi gitu. Itu ada Mas Eri gitu. Beliau kelahiran waktu itu 1976. Kemudian sekarang switch career jadi data analis di salah satu hiring partner kita. Bisa kontak beliau juga di LinkedIn kalau beliau nggak keberatan ya gitu. Selanjutnya saya baca ada jaminan karir itu ada TNC-nya. Iya betul. Untuk TNC kita beneran ada. Gunanya kenapa ada TNC? Kita perlu komitmen dua arah ya, tidak hanya di Pacman gitu, tapi juga dari teman-teman semua. Untuk TNC mungkin bisa diceritakan secara ringkas, Kaufi. Apa ya? Kenapa harus ada TNC ini gitu? Boleh dijelaskan ya kira-kira? Oke, halo teman-teman, balik lagi. Kenapa harus ada TNC-nya? Jadi biar di sini kalau teman-teman waktu mungkin baca sedikit di karir garanti programnya itu kita punya sorry sebentar, biar enak di share screen aja kali ya. Oke, sebentar. Jadi sebenarnya kenapa harus ada TNC agar teman-teman di sini bisa berkomitmen gitu ya, komitmen memang mau belajar dengan baik gitu. Karena kita juga nggak bisa menyalurkan kalau memang teman-teman nggak mau belajar dengan serius gitu. Jadi karir garanti program ini memang butuh komitmen yang tinggi karena seperti misalkan contohnya minimum nilai akhir misalkan jadi di setiap materi kita tuh ada tes di setiap tes itu minimum nilai akhirnya 85 setiap course-nya gitu. Terus harus mengerjakan project juga, harus bangun portfolio gitu. Terus harus juga lulus mock up interview dan tech test dari kita. Terus ada juga absensi minimal karena kalau misalkan teman-teman nggak sesuai dengan standar dari kami, kita nggak berani untuk menyalurkan teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman di sini harus ikut tes, ikut TNC-nya supaya teman-teman bisa akhirnya benar-benar bisa dan bisa kita salurkan gitu ya. Oke, boleh silakan Mas Adit mau ada tambahan? Ya, mungkin tambahan dari saya ya, mengenai TNC dari belajar di job preparation program. Kalau kita menjamin Anda bisa bekerja ketika Anda memiliki nilai yang baik dan berusaha gitu ya. Tapi kan nggak semua orang bisa punya nilai baik gitu. Apakah akhirnya tidak dibantu gitu? Ya dibantu juga gitu. Tapi kita akan membantu kalau misalnya dia eh, memperbaiki nilai-nilainya misalnya atau pemahamannya nanti dites lagi gitu. Jadi baik yang memenuhi nilai ataupun tidak memenuhi nilai itu pasti dibantu ya gitu. Tapi yang akhirnya dijamin pekerjaannya adalah teman-teman yang nilainya bagus. Nah, dan sebenarnya eh, teman-teman kayaknya ini ya istilahnya uh, wordsmith apa sih eh, teman-teman kayaknya dijanji-janjikan janji palsu ya kalau misalnya sama bootcamp gitu. Eh, Contohnya adalah misalnya kalau misal teman-teman pernah dengar ada bootcamp yang kalau misalnya teman-teman baru bisa dibalikan uangnya kalau teman-teman udah apply berapa ratus kali 300 lowongan pekerjaan gitu. Yang mana 300 lowongan pekerjaan data itu kayaknya baru dapat 6 bulan dan itu di tes terus dan akhirnya teman-teman nggak nyampe 300 itu udah gagal. Teman-teman ya udah uh, legowokan uangnya gitu ya. Terus ada juga yang janji dicarikan kerja gitu. Dicarikan kerja itu sebenarnya kata-kata manis ya teman-teman. Dicarikan kerja kan saya cariin teman-teman kerjaan di LinkedIn terus saya forward ke teman-teman itu sudah by definition di legal itu sudah done gitu ya. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita maunya teman-teman beneran belajar dan akhirnya bisa iterasi dari waktu ke waktu.
Nah, dibandingkan teman-teman akhirnya dijanjikan pekerjaan kalau misalnya teman-teman apply 300 lowongan kerja gitu ya. Kita lebih membuat sistem di job preparation program itu teman-teman kalau misalnya lagi dites teman-teman berhasil, kalian akan dapat soal yang lebih susah untuk belajar lagi. Kalau teman-teman gagal misalnya lagi tes Python, belajar itu kita ada mentor ya. Mentornya itu akan memberikan soal untuk memberikan pemahaman baru gitu, pemahaman yang lebih baik. Misalnya teman-teman nggak bisa pertambahan gitu. Ada teman-teman yang bisa pertambahan, dia akan lulus, dia akan lanjut ke pengurangan. Teman-teman yang tidak lulus di pertambahan itu akan dapat pemahaman tambahan dari mentor. Jadi instead of betting ke berapa banyak yang kita apply gitu, terus abis itu dengan kata-kata manis kita carikan kerjaan gitu. Tapi kami lebih fokusnya adalah gimana caranya memproses orang-orang yang tidak berhasil belajar tapi tetap bisa belajar gitu. Apakah pada akhirnya ya, yang tidak TNC-nya yang tidak terpenuhi gitu tetap dicarikan kerjaan tetap tetap dibantu cari kerjaan tetap gitu, tapi teman-teman perbaiki nilainya gitu. Jadi intinya dari kami adalah teman-teman itu bisa punya karir asal teman-teman mau belajar gitu. Apakah diberikan fasilitas? Benar, diberikan. Kami ada teaching assistant, teman-teman bisa tanya pertanyaan kapan aja ya. Nggak kapan aja, mungkin 10 jam kerja lah, atau lagi di weekend juga bisa gitu. Terus teman-teman ada mentorship, ada mentoring. Mentornya itu beneran orang-orang yang sudah kerja 5 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun udah di industri, dan dikasih tahu apa aja yang perlu dipelajari dan gimana caranya memperbaiki pemahaman teman-teman. Misalnya teman-teman nanya, ini kok saya sudah belajar tapi tetap masih googling ya jawaban Python saya gitu. Oh, yang nggak diketahui itu cara problem solvingnya atau tidak tahu sintaksnya. Kalau tidak tahu sintaksnya itu normal. Sampai sekarang saya juga masih googling gitu. Itu dikasih tahu ya. Jadi ekspektasi teman-teman saat belajar itu tahu gitu. Oh, ini kok saya sering salah ternyata karena sering kenapa ya gitu. Oh iya, kalau misalnya ngoding itu memang case sensitif. Jadi kalau teman-teman typo itu error gitu. Dan typo itu normal. Nah, itu bakal dikasih tahu sama mentor gitu. Terus teman-teman ternyata nggak bisa bikin fungsi di Python gitu. Itu akan dikasih tugas sama mentornya. Dikasih tahu gimana cara belajarnya gitu. Jadi kami itu lebih betting gimana caranya teman-teman jadi transformatif di sini di Pacman, dari yang nggak ngerti jadi ngerti gitu. Selain teman-teman usaha, kami juga usaha untuk biar teman-teman bisa ngerti gitu. Oke, jadi TNC-nya itu sebenarnya membuat komitmen teman-teman meningkat gitu. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi TNC, apakah tetap dibantu? Akan tetap dibantu gitu. Tapi kita nggak bakalan bikin fail TNC-nya gara-gara cuma karena teman-teman nggak apply ke 300 lowongan kerjaan, atau sudah saya cari kerjaan kan. Saya kan sudah nge-post 10 kerjaan per bulan ke grup, tapi teman-teman nggak apply gitu. Itu nggak, kita lebih fokus adalah ke teman-teman beneran belajarnya gitu. Oke, ini selanjutnya, Bib. Oke, terima kasih Mas Adit. Jadi gitu ya, kalau di Pacman nggak bakal kayak yang sebelah gitu, ya mungkin lebih banyak curuh apply aja gitu. Jadi TNC itu lebih fokus pada bagaimana membangun komitmen dua arah. Jadi dari Pacman siap untuk mendampingi secara intensif, kemudian dari teman-teman juga siap langsung untuk belajar gitu. Nah, ini karena pertanyaannya banyak banget gitu, buat teman-teman yang tertarik diskusi secara personal, ini ada di kolom chat untuk career consultant kita. Ini bisa chat ke Hana atau ke Adea gitu, nanti bisa langsung kontak mereka secara langsung untuk diskusi secara personal. Nah, ini mohon maaf banget nanti kalau ada pertanyaan yang tidak terbaca ya, karena perlu kita filter juga mana yang perlu kita bacakan gitu. Ini berdasarkan yang sudah dikasih jempol oleh teman-teman ya. Jadi kita menganggap kalau yang di jempol ini mungkin pertanyaan yang paling relate dengan teman-teman gitu. Oke, kita lanjut. Dari Kak Amir, apakah Pacman sendiri akan meng-hire orang yang switch karir dari non-STEM? Jika iya, apa skills yang diutamakan dicek atau dipastikan dimiliki orang tersebut? Ini mungkin ke Mas Adit aja, karena beliau langsung yang mimpin project di Valiance ya. Gimana, Mas Adit? Oke, yang dari non-STEM ya. Yang dari non-STEM kita ada anak D1 pajak. Kita punya, itu siswa Pacman ya, siswa Pacman D1 pajak, D1 stan pajak ya. Sekolah tinggi ilmu akuntan, sekolah tinggi ilmu akuntansi negara ya. D1 ya. Itu Mas Robi, itu kita hire karena dia akuntan ya. Itu non-STEM, itu kita hire. Terus gimana cara ngecek kemampuannya? Tadi kita kasih tes Python, machine learning, statistik, probability. Kita kasih tes juga bikin machine learning end to end gitu ya.
terus habis itu suruh jelasin portofolionya. Setelah itu kita hire. Apakah memuaskan? Sangat puas kami nge-hire siswa-siswa Pacman yang terbaik ya. Ada juga sebenarnya contoh yang STEM-nya, namanya Mbak Setia. Mbak Setia itu background-nya statistik, eh, kayaknya antara ITS atau UGM lupa itu Mbak Setia itu. Kita hire juga sekarang, terus jadi eh, research consultant sama pengajar kita juga. Nah itu kita juga puas karena maksudnya bukan kan dia background statistik, tapi dia juga ngerti machine learning, ngerti sampai Python, ngerti deployment segala macam, lebih baik dibandingkan sama lainnya itu. Nah mungkin lebih pertanyaannya adalah eh, yang kayak gimana sih yang nggak akan di hire sama Pacman itu lebih menarik ya. Yang seperti apa sih orang yang tidak di hire oleh Pacman? Eh, Tadi ngeceknya gimana dan yang apa yang dipastikan yang tidak dimiliki sama orang tersebut. Satu adalah pemahaman fundamental. Kalau misalnya dia nggak ngerti probability, itu pasti failed di kami. Kalau teman-teman apply ke Gojek, Traveloka segala macam, pasti tanya ada yang probability case gitu ya. Terus teman-teman yang ditanyain teori itu tidak paham. Teman-teman biasanya hanya langsung bikin model aja, tapi ditanyain kenapa modelnya seperti ini segala macam, bla bla, itu kita tanyakan. Itu juga ditanyakan di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Terus teman-teman yang apa tidak bisa bikin model atau service end to end baik di machine learning engineering, data scientist atau data analis itu tidak kita teruskan. Nah kita juga punya misalnya data analis di Pacman itu ya kemarin Mbak Mutiara gitu, backgroundnya matematika tapi harus jadi business intelligence atau data analis. Ya kita nanyakan bisnis ke dia, gimana caranya optimize bisnis, gimana caranya problem solving ketika conversion rate-nya turun gitu, gimana gimana caranya ngelihat data dari waktu ke waktu gitu. Jadi kita beneran ngetes orangnya apakah dia punya kemampuan dengan portofolio, dengan pertanyaan teori dan maupun praktikal. Kalau dia memenuhi, kita akan kasih pekerjaan tersebut di Pacman atau Valiance. Jadi udah ada banyak buktinya ya yang kita hire gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas Adit. Karena ini pertanyaannya banyak, mungkin untuk beberapa pertanyaan yang sudah dibacakan saya bantu jawab langsung ya. Tadi mungkin Pacman punya hiring partner, bagaimana cara menyalurkan siswa ke hiring partner, kemudian bagaimana acceptance rate-nya. Nah tadi untuk acceptance rate sudah disampaikan oleh Mas Adit, dari total yang sudah apply langsung ke hiring partner itu ada sekitar 50% ya. Jadi untuk yang tidak lolos nanti harus nguasain skills boleh mengulang kembali gitu. Jadi di job preparation program itu kalau ada skills tertentu yang teman-teman ternyata belum kuasai gitu, itu bisa mengulang berkali-kali nanti sampai dengan waktu 18 bulan itu gitu. Terus untuk proses penyalurannya tadi mungkin ada proses initial screening interview dulu ketika pertama kali bergabung. Tadi mungkin disampaikan oleh Mas Alilintar juga. Kemudian nanti baru belajar di kita, akan ada career coaching, career consultation rutin, kemudian ada semacam HR dan user interview, semacam mock-up interview gitu, dan lain-lainnya lah sebelum nanti kita salurkan ke hiring partnernya. Jadi ada step by step yang harus dilalui untuk teman-teman yang ambil job preparation program. Adapun yang di Pacman Pro itu juga ada bantuan karirnya, tapi terbatas dalam bentuk career development content gitu. Jadi ada material yang bisa dipelajari secara sendiri atau otodidak berdasarkan konten-konten yang sudah kita sediakan gitu. Step by step-nya seperti apa, namun tidak ada pendampingan intensif itu. Itu yang membedakan. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya di slide ini, apa yang menjadi perbedaan mendasar antara data engineer, data arsitek, data analis, dan data scientist. Ini mungkin ke Mas Adit aja kali ya. Gimana nih Mas Adit? Oke, data engineer, data arsitek. Jadi data arsitek, data engineer itu sebenarnya ekuivalen ya. Kebanyakan itu kerjanya bagaimana cara bikin data warehouse, bikin data yang terstruktur, rapi, definisinya jelas, akhirnya bisa digunakan untuk analisis. Karena kan datanya mencar-mencar ya. Dari departemen finance, departemen keuangan, departemen yang operations gitu ya. Misalnya kita sekarang bikin pelabuhan itu ada yang bayar, pembayaran itu di finance. Kita harus tarik datanya. Di operasional berapa banyak tugboat ada di lapangan, berapa banyak kapal yang bersandar di pelabuhan kita itu di operations gitu ya. Terus mungkin satisfaction gitu ya, itu di produk gitu ya. Digabungin, dibersihin datanya agar bisa digunakan untuk analisis. Itu data engineer dan data arsitek. Oke. Data analis itu bikin analisa. Apakah ada tren meningkat?
user mana yang paling banyak memesan di Pacman, tipe seperti apa sih? Misalnya ya, saya ngasih analisa dari data Pacman. Eh, apa tipe A di Pacman itu yang nilai-nilainya yang tinggi gitu ya, 90 ke atas dan selalu datang kelas dan di tesnya juga bagus, itu hampir 95% kelulusan untuk dapat kerjanya. Nah, bahkan yang lucunya adalah yang tipe A yang nilainya 90 ke atas itu yang beneran datang kelas dan beneran nanyain project, datang portofolio. Yang lucu adalah mereka belum selesai Pacman biasanya 6 bulan udah dapat kerja. Itu contohnya, itu dari data kami. Terus dari data kami adalah orang-orang yang fail itu biasanya kebanyakan orang itu sebenarnya eh, lebih bukan tipe A ya, pasti tipe B. Tipe B itu adalah orang-orang yang tugasnya nggak dikirim, apa segala macam bla bla bla. Mungkin teman-teman baiknya concern kalau teman-teman masuk ke tipe B karena kebanyakan orang di situ. Nah, itu gimana sih biar bisa teman-teman bisa jadi tipe A yang nilainya skornya baik gitu. Itu salah satunya adalah yang kita lihat bikin portofolio dengan ikut hackathon itu ngefek, bikin semangat belajar teman-teman meningkat karena teman-teman jadinya tahu, oh gue bisa bikin ini ya, keren juga ya, oh bisa dipakai ya di kantor gue seperti ini. Itu ningkatin semangat belajar dan akhirnya komitmen belajarnya meningkat gitu. Terus salah satu yang eh, membuat orang-orang tidak bisa lanjut ke hal yang lebih kompleks adalah tidak mau mengulang. Misalnya teman-teman lagi belajar probability, lalu statistik probability-nya itu nilainya jelek, tapi teman-teman tetap mau ke statistik, itu biasanya tidak akan mengerti statistiknya. Gitu. Itu yang salah satu menjadi hambatan ya. Jadi kita pasti nyaranin ke probability. Itu adalah analisis dari pattern yang ada gitu. Apakah kausalitas? Belum tentu ya. Tapi sebenarnya ada pattern di situ gitu. Nah, data scientist gimana? Data scientist itu kalau tadi data analis itu membuat decision yang mungkin sebulan cuma 3 kali misalnya ya. Sebulan sejumlah jari kita lah decision yang diambil dari analisa yang dia buat gitu. Data scientist itu bikin model untuk ambil decision mungkin per detik atau per jam itu mungkin sampai ribuan kali. Misalnya ya teman-teman bikin fraud analytics di Tokopedia. Jumlah transaksi di Tokopedia misalnya adalah 1.000 transaksi per menit gitu. Dalam 1.000 kali itu teman-teman harus bikin ini fraud tidak fraud, fraud tidak fraud, fraud tidak fraud. Jadi 1 milisekund misalnya minimum speednya ya untuk dapat 1 detik 1.000 transaksi di proses. Jadi data scientist ini lebih gimana cara mengotomatisasi decision yang robust untuk bisa memprediksi dan akhirnya ningkatin business value gitu. Intinya data scientist itu ke arah model. Data analis itu ke arah analisis dan A/B testing. Data arsitektur, data engineering itu bagaimana caranya mempersiapkan datanya biar bisa diproses sama data analis dan data scientist gitu. Mungkin segitu dulu, Habib. Nah, mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan ya bisa ditanyain ke Mbak Dea sama Mbak Hana gitu ya, dikasih di kolom chat gitu. Nanti kalau mau ngobrol bisa ke karir konsultan kita untuk ngomongin ini sebenarnya apa sih bedanya dan lain-lain gitu. Terus habis itu apakah saya lebih baik ke data engineer atau data scientist atau ML engineer atau ke data analis gitu. Itu bisa ditanyakan ke karir konsultan kita. Oke, udah saya segitu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adit. Ini untuk pertanyaan mohon maaf banget kalau ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tidak terbaca pada malam hari ini karena terbatasnya waktu kita ya. Mungkin terakhir kalau nanti ada yang mau open mic, ini kita kasih 1 orang, namun emang kita tidak bisa akses open mic-nya ke semua orang gitu. Jadi silakan nanti raise hand dulu 1 orang aja kalau yang mau open mic gitu ya. Karena tadi sebelum memulai Zoom kita ada masalah spoofing sehingga kita tidak membatasi akses untuk teman-teman peserta gitu. Silakan aja nanti kalau mau pertanyaan 1 orang gitu. Sebelumnya kita lanjut dulu mungkin penyampaian terakhir terkait harga diskon mungkin di Pacman ya. Boleh di share juga slide-nya. Ini sambil menunggu kalau ada 1 pertanyaan kita coba bantu ini jawab juga nanti untuk 1 orang ya kalau yang mau open mic. Silakan. Nah, ini sambil menunggu kalau masih ada yang mau bertanya nanti open mic langsung silakan raise hand dulu. Nanti akan kita coba open akses mic-nya. Nah, jadi kalau teman-teman yang mungkin tertarik kalau mau belajar individu juga bisa atau belajar otodidak, kita banyak material yang bisa dibaca juga di thread Twitter Pacman gitu. Nanti bisa belajar otodidak. Mungkin yang menjadi concern adalah
waktu ya, jadi perlu effort yang lebih untuk menyediakan referensi belajar yang berkualitas. Nah, untuk teman-teman yang pengen disusun material belajar, yang pengen dibantu oleh mentor, kemudian sampai dibantu proses karirnya, ini ada tawaran dari program Pacman sendiri gitu, yaitu Pacman Pro, kemudian Job Preparation Program, yang kebetulan lagi ada potongan diskon sampai 60% gitu. 60% ini udah masuk harga diskon ya di sini ya. Pacman Pro itu dari harga 12 juta untuk harga normalnya, kemudian Job Preparation Program dari harga 27.500.000 gitu. Saat ini sampai malam ini untuk promo Merdeka 23 itu ada promo untuk Pacman Pro 3.200.000 harusnya, bukan 3.500.000. Jadi ada potongan tambahan. Kemudian Job Preparation Program itu ada di angka 14 juta gitu. Ini belum termasuk pajak 11%, namun juga belum termasuk promo tambahan kalau teman-teman nanti masukin kode Merdeka 23. Untuk Pacman Pro itu ada potongan Rp170.000. Kemudian untuk Job Preparation Program itu ada potongan 10% dari harga netnya gitu. Jadi nanti silakan aja. Kemudian opsi pembayaran cukup fleksibel juga. Ada pilihan tunai, kemudian cicilan sampai 12 bulan, kemudian juga tersedia melalui kartu kredit gitu. Mungkin demikian aja untuk sesi pada malam hari ini. Kalau memang sudah tidak ada yang ingin bertanya atau mungkin sudah kedahuluan ya yang tadi mungkin bertanya secara langsung, karena sudah tidak ada, mungkin sesi pada malam hari ini kita tutup. Nanti untuk recording bagi yang ingin akses kita akan coba sediakan. Dan untuk teman-teman yang pengen konsultasi secara personal juga sudah kita sediakan nomor-nomor career konsultan kita di kolom chat gitu. Mungkin demikian sesi pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kendala, terutama pada awal sesi open house kita pada malam hari ini. Demikian saja, terima kasih. Selamat malam untuk teman-teman semua.